Intisarinya apa? Sarinya inti. Intinya inti kata Pak Yoyo. Ahlinya. Apa itu alternatif? Yang kita sudah membaca tadi. Lengkapnya alternating group ya. Apa itu? Grup yang anggotanya adalah permutasi genap. Apa itu permutasi genap? Katanya gitu. Permutasi yang dapat dinyatakan sebagai produk dari sebanyak genap transposisi, gitu ya. Transposisi atau two cycle ya. Nah, cycle yang panjangnya 2 itu disebut transposisi. Nah, dari sini kita akan melihat apa itu grup alternating dengan memanfaatkan hasil diskusi kita pada pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu sudah didapatkan apa? Ya, pertama bahwa setiap permutasi selalu dapat dinyatakan sebagai cycle atau produk dari disjoint cycle ya. Sebagai cycle atau produk dari disjoint cycle. Yang kedua apa kesimpulannya? Bahwa cycle-cycle yang disjoint itu komutatif ya. Nah, akhirnya ini kalau kita mau mencari produk cycle itu nggak masalah mana yang didahulukan gitu ya. Nah, jadi dibuat kalian tidak masalah. Hasil dari itu apa gunanya kemarin yang kita dapatkan? Satu, untuk mencari order dari suatu permutasi. Kalau permutasinya itu hanya terdiri dari satu cycle, ordernya ya panjang cycle ya. Nah, kalau cyclenya A1, A2 sampai AK berarti panjangnya kan K. Berarti ordernya K, gitu ya. Nah, jadi tidak perlu repot-repot memangkatkan dia. Nah, kalau tidak seperti itu kan harus dipakatkan sampai sebanyak K baru dapat order. Nah, kalau permutasinya sebagai produk dari cycle-cycle yang disjoint, apa ordernya? Nah, LCM ya, dari panjang masing-masing cycle yang diprodukkan itu ya. Nah, dari situ kita sudah punya banyak keuntungan gitu ya. Sudah banyak keuntungan. Nah, sekarang kita akan melihat ini lebih jauh penggunaan itu. Nah, yang pertama akan kita lihat ya. Akan kita lihat bahwa setiap cycle itu selalu bisa diubah menjadi produk dari two cycles ya. Yakin? Sudah membuktikan? Belum. Ya. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwa kalau kita punya cycle, ini cukupnya kita tapi isinya. Nah, jadi kalau kita punya cycle A1, A2 sampai AK. Nah, ini berarti panjangnya K. Ini akan bisa diubah menjadi apa? A1 AK, A1 AK-1, bentuknya A1 A2. Betul? Ini yang membuktikannya tinggal dikomposisikan aja ya. Coba lihat ini. A1 kemana gitu kan ya? Kita lihat. A1 di sini kan A2. Di sini ada A2 nggak? Tidak ada. Iya dong. Berarti artinya di cycle berikutnya itu A2 tetap toh? Berarti tetap ke A2 ke A2 ke A2 terus ya? Nah, berarti A1 ke A2. Nah, sekarang A2 kemana? Gitu kan ya? Nah, sekarang di sini A2 ke A1. Terus A1 ke A3. Terus
AK-1, AK-1, AK-1 baru di sini. AK-1 ke A1, A1 ke AK. Jadi AK-1 ke AK. Sekarang kita yakinkan apakah AK ke A1 kan ya? Di sini AK ada atau tidak? Berarti AK tetap ya. Di sini AK, di sini AK ke A1, berarti AK kembali ke A1. Berarti satu cycle ya. Gampang kan verifikasi? Ya. Ternyata bisa ya. Nah, kalau satu cycle selalu bisa diubah menjadi komposisi dari two cycles ya, two cycle, berarti kesimpulan kita setiap permutasi selalu dapat diubah menjadi komposisi dari two cycle. Betul? Karena permutasi bisa sebagai cycle atau komposisi dari cycle. Padahal masing-masing cycle selalu bisa diubah sebagai komposisi dari two cycle. Akibatnya setiap permutasi selalu bisa diubah menjadi komposisi dari two cycle. Pertanyaannya, apakah pengubahan itu tunggal atau tidak? Sebagai ilustrasi, yang paling mudah kalau saya punya identitas ya, identitas saja. Identitas. Ya. Ini bisa saya ubah menjadi 1, 2, 1, 2, betul? Ya, ingat bahwa cycle inverse-nya adalah dirinya sendiri ya. Ya, karena A B B A berarti A ke A ya. Tetapi ini juga bisa diubah menjadi 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2. Ya kalau ingin ngecek, dicek aja ya, kalau nggak yakin. Tapi kita juga bisa melihat bahwa 1, 2, 3 dikalikan 1, 3, 2 kan juga identitas. Dari situ sebenarnya bisa juga diubah garis sama, ya kan? 1, 2, 3, 1, 3, 2 ini kan juga jadi identitas kan? Ya, nah percaya dicek aja. 1 ke 3, 3 ke 1, berarti 1 ke 1, 2 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 2, 3 ke 2, 2 ke 3, 3 ya. Nah, yang ini bisa kita ubah menjadi 1, 3, 1, 2, betul? Yang di belakang 1, 2, 1. Sementara kita juga bisa menuliskan ini nanti menjadi 1, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3 sama. Coba cek ini juga hasilnya identitas. Nah, sekarang pertanyaannya ini 2 cycle, ini 4, ini 4, ini 6. Coba, bisa nggak Anda mencari 3 cycle kalau dikomposisikan hasilnya identitas? 3 cycle, itu cycle ya, 3 two cycle atau 3 transposisi kalau dikomposisikan hasilnya identitas. Ada yang mau coba? Ada yang bisa? Ya, kalau bisa terus ditulis. Mau? Cari. Nanti juga ini kebetulan contohnya baru identitas ya. Nanti ini nanti bisa diperumum ke sembarang permutasi. Artinya apa? Di sini, coba di sini kemungkinannya kan 2, 4, 6. Nanti bisa juga 8, 10, 12, 100 gitu ya. Nah, apa yang menarik itu? Walaupun beda-beda, tapi semuanya ini nanti yang menjadi concern kita. Jadi walaupun penulisannya tidak tunggal, tapi yang tetap adalah genapnya atau ganjilnya. Itu yang akan kita verifikasi ya. Ya, untuk memverifikasi itu yang pertama kita lihat dulu untuk identitas. Apakah betul identitas itu dapat ditulis hanya dalam sejumlah genap? Ya, tidak pernah.
Ada teorimanya? Lemma, ya, judulnya lemma. Lemma di halaman 108. Lemma itu teorema bantu, ya. Teorimanya nanti harapannya adalah ini berlaku untuk seluruh permutasi, tapi sebagai lemma itu kita khususkan untuk identitas, gitu ya. Jadi hasil ini kita pakai untuk membuktikan secara umum, ya. Nah, sini agak begini saya ya. Ya. Fit. Nah, sekarang sudah membaca ini, paham buktinya. Kalau menurut tadi ini komplit buktinya, ya, lengkap sekali. Cuma masalahnya setelah membaca Anda paham atau tidak? Ada yang paham? Sebab saya suruh menjelaskan. Ya, itu sebenarnya matematik itu yang penting di situ, ya. Kita bisa memahami, kemudian bisa menjelaskan ke orang lain. Sama dengan Pak Yai, ya. Kan baca kitab misalnya, ya. Nah, membaca, memahami, menjelaskan orang. Guru matematik, dosen matematik juga begitu. Sama kitabnya aja, ya. Gak harus hafal. Nah, kalau Anda baca buktinya, jadi sini kalau identitas itu epsilon itu simbol untuk identitas, ya. Identitas itu ditulis dalam sejumlah R two cycle, yaitu, ya. Dari sub beta 1, beta 2 sampai BR itu adalah two cycle. Maka R adalah benar. Kalau Anda baca buktinya ini di kalimat yang pertama, ya, kalimat pertama, berarti itu sebagai alat buktinya. Berarti kalau dari kalimat pertama, teorema ini akan dibuktikan dengan menggunakan apa? Kontradiksi, betul, ya? Jadi bukti dengan kontradiksi. Andaikan terdapat produk itu, ya, sejumlah ganjil, ya. Jadi atau dengan kata lain, andaikan R-nya ganjil, gitu, ya. R ganjil. Tuh, satu, paham, ya? Kalimat pertama. Ikuti aja dulu, nanti kalau sudah paham baru bisa bercerita dengan bahasa sendiri, gitu, ya. Nah, terus kalimat kedua, ya. Jelas bahwa R tidak sama dengan 1. Kan andaikan ganjil. Ganjil itu kan 1, 3, 5, ya. Nah, kita klaim bahwa tidak 1. Kenapa? Sebab 2 cycle is not identity, ya. 2 cycle bukan identitas, ya. AB itu kan bukan identitas. Mengapa? Karena A kan dibawa ke B, berarti tidak ada A, kan, ya? Nah, berarti 2 cycle itu bukan identitas. Berarti R tidak sama dengan 1, gitu, ya. Itu kesimpulan pertama. Jadi beta 1 sama dengan AB itu bukan identitas, ya. Sekarang kita observasi. Now observe there is mass 2 cycle BI I lebih dari 1. Nah, kenapa ini dikatakan lebih dari 1? Karena sudah yakin I-nya tidak sama dengan 1. R-nya tidak sama dengan 1. Gak mungkin sendirian. Paling sedikit 3. Karena andaikan ganjil, ya. Jadi diandaikan ganjil kita 1, berarti panjangnya nanti paling sedikit 3. Nah, makanya ada ini dari observasi, tapi nanti alasannya yang penting, ya. Ada I yang lebih dari 1, yang BI-nya itu memuat A. Kenapa? Kok otherwise kalau tidak begitu, produk itu akan membawa A ke B. Jadi hasilnya bukan identitas. Kenapa? Nah, di sini, ya. Beta 1 kan sudah dimisalkan AB, gitu, ya. Nah, jadi di sini epsilon juga beta 1, beta 2 sampai BR, diandaikan R-nya ganjil. Kemudian R sudah tidak sama dengan 1, ya. Kalau 1 kontradiksi,
Nah, sekarang nanti akan ada indeks I sehingga BI itu memuat A. Ya. Jadi nanti terdapat I yang lebih dari 1 sehingga BI-nya nanti beta I-nya itu bentuknya pasti A terus kemudian pasangannya apa gitu ya. Nah, itu maksudnya. Gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak ada sama sekali yang memuat A, berarti dari sini kan A nggak ada terus mulai paling akhir ya. Berarti A tetap ke A atau A tetap A, akhirnya oleh beta 1 A ke B. Jadi akhirnya A dipetakan ke B. Kontradiksi dengan identitas. Nah, dari situ berarti observasinya oke, gitu ya. Terus, sekali lagi, asumsikan that product B1, beta 1, beta 2 BR is one for which such an I is minimum. Berarti apa? Kita cari I-nya paling kecil. Ya, contohnya ini. Ini anggap ini AB 1,3 ya. Ini berarti A-nya 1 ya. Nah, di sini kan belum ada. Di sini belum ada. Di sini sudah ada. Di sini ada. Di sini ada kan? Ini berarti I-nya 4, 5, 6. Tapi kita ambil yang paling kecil. Itu gitu ya. Itu maksudnya tadi ya. Diambil I minimum, gitu ya. Jadi kalau sudah keluar ya sudah ya. Itu belakangnya apa ya? Oke. Itu paham ya? Ini cara membaca buku. Ini baru membaca ya belum buktikan sendiri. Nah, sekarang lihat berikutnya di antara semua produk itu ya. With the jadi itu maksudnya menjelaskan aja ya, di antara produk itu mesti ada yang A-nya ya, entry. Jadi kita ambil yang paling depan. Jadi di antara produk itu. Sekarang jika I sama dengan 2 ya, I sama dengan 2. Contohnya ini. Ini contohnya ini I sama dengan 2 ya. Kasus ini ya. Ya, ini I sama dengan 2. I sama dengan 2. Berarti kita pada transposisi kedua sudah menemukan A, ya kan? Nah, itu berarti itu penjelasannya. Jadi pada saat I, kalau I ya, jadi ini kan bisa 2, 3, 4 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau I sama dengan 2, apa yang terjadi? Gitu ya? Nah, berarti beta 2 itu sudah memuat A, betul ya? Ya, beta 2 itu bentuknya mesti A pasangannya apa, gitu ya? Nah, beta 2 mesti A pasangannya apa. Nah, kalau I sama dengan 2, ya, I sama dengan 2, berarti kita punya beta 2 itu pasti bentuknya A sesuatu, gitu ya? Nah, sesuatu itu bisa B atau selain B. Berarti yang dua kemungkinan. Nah, berarti beta 2 bisa AB atau beta 2 AC. Nah, dengan C-nya tidak sama dengan B. Kan? Nah, seperti ya, ada dua kemungkinan kan. Nah, sebagai contoh ini. Nah, ini berarti kasus yang kedua. Ya. Jadi ini AB AC, C-nya tidak sama dengan B. Tapi ya kalau yang ini, nah, ini AB AB. Nah, ini berarti kasus yang pertama, betul ya? Ya. Atau kalau ini bisa saya cari yang agak panjang ya, 1 2 mungkin di sini 2 3 gitu ya. Contohnya inilah ya, agar lebih panjang ya. Nah, berarti ini AB, ini kasus pertama, ini kasus kedua yang ini ya. AB AC ya. Kalau I sama dengan 2 seperti itu ya. Sekarang kita analisa. Kalau ini apa artinya kalau beta 2-nya sama dengan AB? Berarti beta 1 dikomposikan beta 2 hasilnya identitas ya. Kalau seperti ini berarti beta 1 beta 2 sama dengan identitas. Betul?
Jika AB identitas, maka by deleting. Jadi kan berarti hilang. Delta identitas berarti nanti hilang 2, ya toh? Paham ya maksudnya ya? Nah, karena beta 1, beta 2 ini jadi identitas, berarti nanti identitas ini akan dimulai dari beta 3, gitu ya? Itu langsung deleting, gitu ya? Ya. Karena itu identitas ya, berarti dimulai dari beta 3, gitu maksudnya ya? Oh, gitu ya. Ya. Jadi dalam hal beta 1, beta 2 identitas ya. Nah, identitas, maka by deleting it we left with product with input of 2 cycle that has fewer. Lebih apa? Lebih sedikit ya. Yang nah, di sini nanti kalau kasus ini terus yang muncul ya, berarti kan sisanya tinggal tetap ganjil juga kan? Nah, jadi kalau di delete 2 ganjil, nanti di delete 2 ganjil, delete 2 ganjil, dan terakhir tinggal berapa? 1 repetisi. Karena 1 cycle bukan identitas. Gitu ya. Jadi seandainya kasus pertama terus yang muncul, gitu ya, berarti sepasang hilang, sepasang hilang, sepasang hilang, berarti tinggal sendirian alone, gitu ya. 2 cycle sendirian itu bukan identitas korban. Sekarang kita lihat kalau kasus itu. Nah, bagian. Kalau kasus kedua, AB AC dengan Cina, kemudian bisa ditunjukkan AB dikalikan AC nanti akan menjadi bentuk perkalian dari 2 cycle yang di dalamnya. AB dikalikan AC itu akan sama dengan apa itu? AB dikalikan AC sama dengan AC kalikan BC. AC dikalikan BC. Ini dalam kasus kedua ini AB AC akan sama dengan AC BC. Ya, tinggal buktikan aja ini sama, betul ya? Coba lihat ini. A kemana? A ke C, C ke C. Berarti di sini kita tulis A ke C, betul ya? C kemana? C ke A ke B, B ke B, B ke A. Berarti sudah 1 cycle, betul? Yang lainnya kan tetap kayak ini. Yang kanan. A ke A ke C, berarti A ke C, betul ya? C ke B, B ke B. Sama toh? Sama. Nah, berarti itu sama. Berarti AB AC akan sama dengan AC. Apa maknanya ini? Berarti AC bisa bertukar posisi ke depan. Ya. Jadi mula-mula posisinya di sini bisa bertukar ke depannya. Jadi yang mula-mula beta 1, beta 2 sampai BR, beta 1, beta 2-nya bisa kita ganti dengan 2 cycle yang baru. Di situ diberi aksen. Ya. Jadi kalau mula-mula beta 1-nya adalah AB, beta 2-nya AC, diganti dengan beta aksennya. Beta 1 aksennya itu AC, beta 2 aksennya BC, gitu ya. Makanya di situ. Jadi di sini beta 1, beta 2, nanti beta 3 dan seterusnya sampai beta R diganti menjadi beta 1 aksen, beta 2 aksen, tetapi berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi di sini berpindah. Jadi sebenarnya yang kelihatan nyata adalah AC-nya yang kita lihat ya. Jadi AC-nya dari posisi yang kedua di sini sebagai contoh menjadi posisi yang pertama. Jadi kalau mula-mula posisi ke I akan menjadi posisi ke I-1, betul ya? Ya, jadi itu benar. Jadi kalau dia mula-mula posisi ke I akan menjadi posisi ke I ya.
nanti kontradisinya dengan apa? Tadi, ya. Ini kalau kita umum nggak harus posisi kedua. Tadi kalau posisinya ke I bertukar menjadi AC ya, dari posisi ke I bertukar menjadi posisi ke I-1. Kira-kira kontradisi dengan apa? Tadi kan kita ambil I paling C. Terus dia kok berpindah ke I-1. Ya. Berarti yang baru, ya toh? Berarti kan kita punya perkalian ini. Tapi yang memuat A, yang AC untuk AC ya, dia di posisi ke I-1. Tadi katanya I yang paling kecil. Tapi sekarang kok ada kok posisi ke I-1. Berarti kan I bukan yang paling kecil. Paham ya? Nah, di sini nanti akibatnya apa? Ya, tetap saja nanti kalau ketemu ke depan dijejerkan juga akan saling menghapus lagi ya kalau ketemu pasangannya gitu ya. Jadi di sini artinya apa? Gak mungkin ada yang berbeda. Nanti kalau ketemu mesti ada yang sama dengan AB, gitu ya. AB nanti pasti ketemu dengan AB, gitu ya. Nah nanti dengan bertukar tempat akhirnya AB ketemu AB jejer. Walaupun nggak harus pertama gitu ya. Begitu jejer hilang 2. Nanti ketemu lagi yang lain jejer hilang 2 karena posisinya kan bisa bertukar ya. Nah nanti lama-lama juga tinggal 1. Nah itu ya. Jadi artinya begini ya. Coba lihat di sini ya. Ini maunya mengatakan bahwa two cycle ini itu pasti punya pasangan yang sama walaupun tempatnya di mana, gitu ya. Nah, nanti itu. Jadi kalau nggak ada yang sama itu nggak mungkin nanti menghasilkan suatu kontradiksi, gitu ya. Pasti ada yang sama. Nah, kalau yang sama itu bertukar tempat, nanti lama-lama akan ketemu, ya. Ketemu tak nggak usah awal ya. Nah, ketemu pasangannya AB, nah itu lah. Nanti akhirnya, akhirnya seperti kasus yang pertama. Nah, dari sini tidak mungkin sebanyak ganjil. Jadi kalau seperti itu harus sebanyak genap ya supaya tetap ya. Kalau ganjil akhirnya kan tinggal ada yang sendirian gitu ya. Nah itu jadi tidak mungkin. Ya. Jadi kesimpulannya identitas kalau kita tuliskan sebagai produk dari two cycle mesti harus sebanyak genap. Gak mungkin. Nggak berani bayar. Kalau ada yang ketemu ganjil sama suku. Ya nggak mungkin ya karena dicari ke ujung dunia pun nggak ketemu. Ujung dunia di mana ya? Dunia itu bulat nggak ada ujungnya ya. Nah, dengan menggunakan itu akhirnya kita bisa menunjukkan bahwa setiap permutasi juga dapat dituliskan sejumlah ganjil saja atau genap saja. Ya, tadi sudah kita peroleh itu ya. Jadi yang pertama tadi dengan menggunakan cycle kita bisa menyimpulkan bahwa setiap permutasi selalu dapat dituliskan sebagai komposisi dari two cycle ya. Cuma permasalahannya itu tunggal atau tidak. Ternyata tidak tunggal. Nah, yang mau kita buktikan nanti adalah ganjilnya atau genapnya itu konsisten, gitu ya. Terus dimulai tadi sudah kita buktikan bahwa identitas itu dapat dinyatakan sebagai sejumlah genap itu ya. Jadi teorimanya di buku juga ada ya. Ya.
kalau suatu permutasi itu didapatkan dituliskan sebagai komposisi dari two cycle, yang satu banyaknya R, yang satu banyaknya S, maka di sini R dan S harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Tidak mungkin satu ganjil satu genap, gitu ya. Nah, membuktikan ini dengan menggunakan lemma tadi. Nah, di situ alfa itu bisa saya tulis yang kiri sebagai beta 1, beta 2 sampai beta R, yang kanan dia gamma 1, gamma 2 sampai gamma S. Ya. Nah, ini kalau saya kalikan dengan inverse-nya yang kiri, ya. Ya, jadi di sini beta 1, beta 2 sampai beta R saya kalikan dengan inverse ya, gitu. Beta 1, beta 2 sampai beta R inverse. Yang kanan juga saya kalikan. Ya, ini akan jadi gamma 1, gamma 2, gamma S inverse dari beta 1, beta 2 sampai beta R. Ingat, inverse kalau hubungannya tidak komutatif, teorema apa itu? Teorema Kautsky. Ya, kan? Kalau yang kiri kan jadi identitas betul ya. Jadi unsur dikalikan dengan identitasnya, ini akan jadi identitas. Yang kanan ini saya tulis ini tetap gamma 2 gamma S. Ini adalah inverse, tapi urutannya dibalik ya. Beta R inverse dan seterusnya beta 2 inverse, beta 1 inverse. Ingat, two cycle atau transposisi inverse-nya adalah dirinya sendiri. Jadi ini nah beta R, beta 2, beta 1. Sekarang coba lihat, ini banyaknya S, ini banyaknya R. Berarti totalnya banyaknya R tambah S. Berarti ini sebanyak S ditambah R suku. Oke, banyak S tambah R itu ya. Tadi kita sudah bisa membuktikan bahwa identitas selalu dapat dituliskan ini sebanyak genap. Berarti kesimpulan kita S ditambah R genap ya. Jadi S ditambah R genap. Dua bilangan bulat hasil tambahnya genap hanya mungkin kalau keduanya genap atau keduanya ganjil. Tidak mungkin kalau satu genap satu ganjil ya. Satu genap satu ganjil hasilnya ganjil. Dari sini keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi S dan R keduanya genap atau keduanya. Jadi ini maksudnya ya konsisten. Jadi kalau sebanyak genap ya genap terus, sebanyak ganjil terus. Jadi menurut teorema ini tidak mungkin suatu permutasi kadang ditulis sebanyak genap, kadang sebanyak ganjil, konsisten. Ya, ini kita pakai menamakan suatu permutasi karena konsisten kan ya. Nah, jadi kalau permutasi dapat dituliskan sebanyak genap transposisi, komposisi sebanyak genap transposisi, kita sebut permutasi. Kalau sebanyak ganjil kita sebut permutasi. Jadi namanya jadi identify gitu ya. Satu orang nggak mungkin punya dua nama gitu ya, disebutnya sebagai ganjil saja atau. Nah sekarang perhatikan, kalau permutasi ganjil dikomposisikan dengan permutasi ganjil, berarti ini kan ada sebanyak two cycle-nya ganjil, disambung dengan two cycle sebanyak ganjil, berarti totalnya. Jadi permutasi ganjil dikomposisikan dengan permutasi ganjil, hasilnya permutasi genap. Tapi perhatikan, kalau permutasi genap
dikomposisikan dengan permutasi genap, hasilnya permutasi. Jadi kalau kita kumpulkan dalam satu himpunan, himpunan pertama permutasi ganjil, himpunan kedua permutasi genap, yang close under composition itu yang mana? Permutasi genap ya. Yang close ya, close under composition. Artinya kalau kita punya dua permutasi dalam himpunan itu, kita operasikan tetap dalam himpunan itu kan? Nah, jadi yang ganjil tidak. Kenapa? Karena ganjil, komposisi ganjil hasilnya genap keluar gitu. Nah, tapi genap, komposisi genap tetap genap. Artinya apa? Di dalam himpunan permutasi genap, operasi komposisi tertutup atau verified misalnya ya. Nah, jadi akhirnya komposisi fungsi itu berlaku pada himpunan permutasi genap. Berarti tadi sudah close under composition. Yang kedua kita lihat close under inverse. Coba lihat pertanyaannya, apakah inverse dari permutasi genap juga permutasi genap? Ya, sebagai contoh, kalau saya punya alfa itu permutasi genap, berarti kan dapat ditulis sebagai komposisi dari sejumlah genap. Alfa inverse kan itu diinverskan saja toh? Hanya urutannya dibagi. Masing-masing inverse, padahal inverse dari 2 cycle juga 2 cycle, juga tetap sebanyak genap. Jadi kesimpulannya inverse dari permutasi genap juga permutasi genap. Jadi menurut apa ini? Menurut 2 step test untuk subgroup, betul? Pekan depan ujian gitu. Ya, 2 step test. Berarti kalau 2 yang kita periksa, yang pokok ya, selain 2 syarat yang lain. Syarat yang lain adalah subset dan tidak kosong. 2 syarat penting yang kita periksa adalah ketertutupan operasi dan ketertutupan inverse ya. Itu namanya 2 step. Kalau 1 step sekaligus ya kan? Yang kita periksa AB inverse gitu kan ya. Kalau ini AB sendiri, A inverse sendiri gitu ya. Nah, jadi menurut 2 step test for subgroup ditulis bahwa himpunan semua permutasi genap membentuk subgroup dari grup permutasi gitu ya. Nah, ini nanti yang kita sebut AN ya. Jadi kita punya AN subgroup dari SN. Itu sejarahnya. Ini nanti bahasa sejarah. Jadi kita punya subgroup istimewa dari SN yang isinya adalah permutasi genap. Berapa banyak anggotanya AN? Dibagi 2. Yakin separuh? Yakin Anda bahwa yang dari permutasi itu separuh ganjil separuh genap? Yakin? Tuh, dari mana kayaknya? Dari bagaimana kita itu? Ya, ini kalau saya ambil permutasi genap, ya kan? Terus siapakah? Ambil sembarang unsur dari sembarang unsur permutasi genap. Terus dioperasikan dengan apa? 1 cycle. Ya, hasilnya kan permutasi ganjil. Kesimpulannya apa dari sini? Banyaknya permutasi genap harus lebih besar atau sama dengan banyaknya permutasi ganjil. Karena hasil itu kan ada kemungkinan bisa sama loh. Nah, jadi hasilnya bisa lebih sedikit, betul ya? Ya. Sekarang kalau ambil sembarang permutasi ganjil, kita operasikan dengan 1 cycle, hasilnya permutasi genap. Berarti dari sini kesimpulannya banyaknya permutasi ganjil harus lebih besar sama dengan banyaknya permutasi genap. Jadi kesimpulannya, nah
kenapa lebih besar atau sama dengan banyaknya permutasi gandum. Jadi kesimpulannya sama. Betul gitu kan? Ya. Buktinya kan tidak susah. Ya. Jadi 50-50 ya. Jadi betul-betul separuh. Jadi kalau banyaknya unsur di Sn kemarin adalah n faktorial, berarti banyaknya unsur di An separuh dari n faktorial, ya. Sebagai contoh S3 itu anggotanya 6, berarti A3 anggotanya 3. Bisa mengidentifikasi anggotanya mana saja di A3, ya kan? A3. Tadi sudah kan ya? A3 itu anggotanya adalah identitas 1, terus 1, 2, 3 dan 1, 3. Betul ya? Karena 1, 2, 3 bisa diubah jadi 1, 3, 1, 2. 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Betul? A4 berarti anggotanya berapa? 12. Tadi dijawab di kuis. Lihat buku ya. Di buku sudah ada. Mau saya tanyakan A5 pakai. Yang di buku nggak ada kan A5. Nah kalau A4 ada di buku, kalau Anda sudah bisa lihat ada itu ya 12. Bahkan ada tabelnya, betul? Ya, di buku ada tabelnya ya. Nah, itu. Tabel itu untuk membuktikan bahwa memverifikasi A4 itu belum sebagai satu. Walaupun teoremanya sudah dibuktikan secara umum ya bahwa AN itu subgrup dari Sn, tapi untuk meyakinkan di sana ada A4 ditampilkan ya. Nah, di situ hasilnya kan semuanya berada di A4. Sampai ke sana bisa mengidentifikasi simbas dari masing-masing. Jadi kalau sudah membaca tadi bisa YouTube. Kalau yang belum baca kan tahu kalau bukunya ada. Oke. Jadi kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa Sn punya subgroup ya. Jadi di situ tadi sudah penamaannya saja. Terus kesimpulan terakhir adalah ini tadi ya. Himpunan semua permutasi genap itu membentuk subgrup dari Sn. Itu yang kita simboli dengan AN, alternating subgroup. Dan berdasarkan verifikasi ganda terlalu sulit, order dari AN itu separuh dari order Sn ya. Oke. Nah, ini penting masalah permutasi. Dari kemarin salah sudah mengungkapkan bahwa salah satu penggunaannya adalah untuk menghitung determinan. Jadi sewaktu Anda kuliah di aljabar linear elementer bahwa kantor itu sebenarnya ada definisinya determinan. Cuma Anda berlalu gitu saja. Karena waktu itu belum mengerti permutasi, betul ya? Nanti coba lihat lagi buka bukunya Pak Kantor. Itu definisikan menggunakan permutasi. Saya ingatkan ini salah satu penggunaannya, salah yang lain nanti Anda bisa salah. Jadi kalau saya punya matriks persegi, nah determinator yang kemarin persegi ya, kalau persegi nggak punya. Jadi kalau saya punya matriks A itu matriks persegi A11, A12, A1N, A21, 22, A2N dan seterusnya, AN1, AN2, ANN ya. Determinan A definisinya apa? Sigma ya, dari penjumlah ini A1 ya indeksnya, A2 dan seterusnya, AN. Ini coba lihat nanti di bukunya Pak Tantan kan itu ya. Nah ini jadi penjumlah dari bentuk seperti ini ya. Untuk ini mana ini harus dikalikan sigma itu apa?
sigma itu adalah anggota Sn. Tetapi harus dikalikan dengan tandanya dari sigma. Tanda dari sigma itu apa? Plus minus ya. Nah, positif itu kalau kita ketemu permutasi genap. Negatif kalau permutasi. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan definisi untuk matriks 2 kali 2, ya, 2 kali 2. Jadi sampai 3 kali 3 saja ilustrasinya, ya. Ini ilustrasi penggunaan biar tahu ternyata permutasi di pelajaran itu ada gunanya, penting, ya. Jadi kalau orang tidak tahu permutasi ganjil genap, membaca definisi tidak bisa. Jadi pengetahuan tentang permutasi sebenarnya prasyarat untuk belajar determinan. Tapi kembali dari kemarin, kita belum belajar permutasi sudah belajar. Sebagai contoh kita punya S2, ya. S2 itu isinya cuma 2, ya, yaitu identitas, saya tulis ini. Yang kedua sebut saja sigma, tapi sigma itu cuma isinya adalah 1, 2, betul ya? Ini kalau di S2 cuma ada 2 ya, jadi ini dan ini. Nah, jadi kalau saya punya matriks 2 kali 2, jadi matriksnya adalah 2 kali 2, A11, A12, A21, A22. Determinan A itu apa kalau menurut definisi ini, gitu? Jadi pertama kita lihat menurut ini dulu, ya kan? Ini kan dijumlahkan tentu ini sebanyak permutasinya kan. Nah, di sini cuma ada 2. Berarti nanti matriks 2 kali 2 ini cuma punya 2 suku, betul ya? Nah, berdasarkan identitas dan berdasarkan sigma. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ini kan A1 indeksnya apa? A2 indeksnya apa? Nah, pertama kita lihat berdasarkan identitas. 1 dipetakan ke 1. Betul, ini maksudnya kan petanya ya. 1 petanya. Menurut ini 1 ke 1, 2 ke 2. Ya. Nah, berarti suku pertama A11, A22. Identitas itu adalah genap. Berarti sini harusnya plus. Nah, sekarang menurut yang ini, ya, menurut yang ini. A1 indeksnya di sini. 1 dipetakan ke 2, berarti A1. A2, 2 kemana? Ke 1. Ini adalah permutasi ganjil. Berarti ini adalah ini. Berarti determinan matriks 2 kali 2 ini kalau perlu definisi. Nah, sekarang menghafalkannya ini kali ini dikurangi kali ini, kan? Ya. Jadi yang cara itu hafalannya gitu ya. Ini definisinya. Sekarang nanti kalau 3 kali 3 akan lebih terasa. Lihat coba ya. Kalau 3 kali 3 berarti kita punya S3. Saya tulis ini identitas 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3. Dan 6. Berarti nanti determinan matriks 3 kali 3 ada 6 suku, betul ya? Jadi kalau matriksnya itu ini A11, 12, 13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. Nah, berarti nanti determinan dari A. Nah, suku yang pertama kita lihat dari ini identitas ya. Nah, berarti A1 dipetakan. Jadi nanti ada 3. A1, A2 berapa, A3 berapa gitu kan ya. Nah, indeks ini karena identitas berarti 11, 22, 33. Permutasi genap berarti sini plus. Karena berdasarkan yang ini 1, 2, betul ya. Berarti A1, A2, A3 pasangannya. 1 kemana? 2. 2 ke 3 ke. Ini permutasi ganjil. Ya. Terus permutasi yang ketiga. 1, 2, 1 kemana? 2, 2, 3, 1. Permutasi ganjil.
ke-5. 1 berapa ini? 2 permutasi. Terakhir A1 3, A2 1, A3 tandanya. Jadi determinan matriks 3x3 ini menurut definisi. Jadi nanti kalau matriksnya 4x4 berapa suku ini? 24 ya. Yang masing-masing perkalian dari 4 unsur, betul ya? Jadi kalau menurut definisi seperti itu. Nah, kemudian ya ini menurut definisi panjang ya. Tapi akhirnya orang mengutak-atik ini ya. Diutak-atik matuk ya. Coba lihat suku yang pertama gitu ya. Ini A1 ya. Jadi kalau saya punya matriksnya ini kan berarti perkalian ini toh. Ini ya. Jadi ditulis A11, A22, A33 ini. Ini suku yang pertama. Yang kita cari yang positif lagi. A12, A12, A23, A3, 1 di sini berarti tambahin 1 lagi gitu ya. Maka sini A12, A23, A31. Yang positif lagi. Ini ya. A13 berarti sini. A21 di sini ya. Nah, kalau diteruskan kan ini ya. Baik, setelah 23 kan 21 kalau mau dulu itu ya. A21 baru A32. Ini A31, A32. Tuh, memudahkan. Sekarang yang negatif, coba lihat. Yang ini. Oh, yang gampang dulu. Yang ini aja. Ini kelihatan langsung gini ya. 13, 22, 31, 13, 22, 31. Nah. Terus yang negatif lagi, yang ini. Yang ini juga sama saja, ya. Ini coba lihat. Ini yang ini aja dulu. A12, terus A21 ke sini, terus A33 berarti bisa dibaca dari sini. A33, A21, A2, betul? Ini saya baca di sini ya. Yang ini satu lagi saya baca dari belakang ini A32 ya kan? Terus A23, A1. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ini nanti akan membentuk pola. Nah, ini kan. Yang ini dilengkapi supaya ini A21. Betul ya? Ini A23. Tapi nggak kepake kan? Itu kan ya? Tapi biar mudah saja. Jadi seolah-olah ini apa? Ini matriks semula ditambah 2 kolom supaya ini perkaliannya pas. Betul ya? Mana? Oh iya. Setelah 21 ya, sorry. Maaf. Tapi 21 22 ya. Nah, betul ya? Nah, ini yang sering dikenal rumusnya Seres. Untuk mengingat ini gitu ya. Ini kan menurunkannya dengan definisi tadi kan panjang gitu ya. Ya. Jadi kan ingat satu, lihat permutasinya, lihat permutasi. Nah, kemudian oleh Seres ini disusun. Jadi ini definisinya, ini teorimanya gitu maksudnya ya. Nah, jadi untuk keperluan menghitung akan lebih praktis dengan menggunakan ini. Ini cara Seres. Tapi ini khusus untuk 3 kali 3, nanti 4 kali 4 enggak. Ini ilustrasi ya, penggunaan permutasi untuk menghitung determinan. Nanti 4 kali 4 bisa, tapi sebanyak 24 suku ya. Berdasarkan 24 permutasi ya. Tapi kalau kita menghitung determinan dengan menggunakan definisi terus kan kelamaan ya.
Orang akhirnya memberikan teori 5 untuk mempermudah perhitungan. Tapi definisinya tetap ya, orang itu berangkat dari definisi. Oke, nanti untuk penggunaan yang lain di buku sudah ya. Jadi Anda boleh mengkaji itu sebagai objek. Tapi literaturnya jangan buku saja, ditambah lagi dengan sumber yang lain ya. Satu proyek ya. Sudah lihat LMS tadi ya? Kita kayaknya kapan? Pekan depan. Tapi ada spend time sampai 1 hari sebelum kuliah. Saat UAS S1 TS itu sudah dipakai, tapi deadline-nya bukan saat itu ya. Nah, tapi pada seperti tugas itu ya, kebetulan kan pada saat UTS kan nggak ada tugas. Nah, biasanya mengumpulkan tugas kan sehari sebelum kuliah. Ya. Ingat itu monitoring, laporan pertama ya. Yang perlu dilaporkan adalah judul dan sumber bacaan ya. Sumber bacaannya juga harus diupload ya. Jadi kalau ada artikel atau apa, sumber ini sumber referensinya. Selain di list juga di mungkin sudah baca LMS tapi yang belum ya. Ya, ikuti yang betul ya LMS ya. Nanti tulisan lengkapnya di akhir semester pada saat UAS ya. Ini kan namanya project harus ada monitoring pertama gitu ya. Kalau orang mengerjakan proyek itu kan harus ada monitoring. Proyek kalau nggak dimonitor bahaya nanti. Kalau dimonitor terakhir nggak selesai gitu ya. Ini kalau nggak dimonitor di tengah nggak bisa saja nyarinya nanti di bulan terakhir itu balik lagi kan. Project kita harus dimonitor. Baik, ada pertanyaan yang berkaitan dengan alternatif. Jadi sampai di sini kita sudah menuntaskan tentang materi permutasi sampai ketemu. Nanti ini akan kita pakai lagi ya nanti di saat memperkenalkan konsep-konsep berikutnya ya. Nanti ada sebagai contoh pada saat membahas konsep. Nanti kita baca ya, bukan keset. Nanti ada topik berikutnya tentang konsep kanan, konsep kiri ya. Masih ada waktu? Ya. Kita harus sampai. Oh, nggak penting, tapi kontennya tetap nggak apa-apa. Yang penting nggak berubah total, gitu ya. Jadi harapannya Anda konsisten ya. Tapi kalau memperhalus, misalnya kurang cantik gitu ya. Nah, gitu ya. Tetapi isinya kan beda. Karena isinya sama. Oh, dengan temannya. Kan nanti kelihatan isinya sama persis apa enggak ya. Kan yang namanya menulis sendiri itu ya, walaupun topiknya sama, tentu akan sama-sama nulis buku tentang grup gitu ya. Nah, boleh toh? Tapi kan bisa beda. Saya nulis, dosen yang lain nulis itu misalnya. Nah, kan isinya beda. Nah, kecuali kalau ada nyontoh gitu ya. Ya. Sumber referensi kan bisa selisih sedikit ya. Selisih 1 atau 2 referensi gitu kan bisa mewarnai perbedaan tulisan kan ya. Jadi ini bentuknya artikel tapi hasil kajian pustaka, kajian literatur gitu ya, bukan sebagai hasil penelitian ya. Nanti kalau sebagai hasil penelitian nanti skripsi Anda. Kalau skripsi nanti ada kan kalau bentuk artikel tapi hasil penelitian, gitu. Kalau ini latihan saja tulis gitu ya. Jadi artikel dari hasil kaji. Itu saja. Baik, cukup? Oke, kita pakai sudah ya. Ya, mudah-mudahan
jadwal Anda beda dengan jadwal kuliah kan? Contohnya ini mata kuliah ini karena paralel banyak ya. Nah, nanti kan harus bareng. Nah, berarti ada UTS-nya tidak harus hari Jumat kan? Bisa Senin juga tuh. Iya kan? Karena ada kelas Senin juga kan? Bedanya mata kuliah yang sama dijadwal di waktu yang sama. Dan ada kemungkinan soalnya sama. Oke, baik. Nanti silakan selain tugas yang sudah dipaksakan oleh Pak Iri masuk di tugas itu, masih banyak soal-soal yang lain yang bisa dilanjutkan, ya. Itu hanya sambilkan sekitar 4 atau 5 tiap kali exercise, gitu ya. Nanti yang lainnya bisa Anda simak kembali. Kalau di bukunya kalian pulang cari buku yang lain ya. Buku yang lain soalnya cukup banyak. Jadi maksimal bahan UTS-nya sampai pada presentasi ya. Baik, saya kira cukup kuliah kita hari ini. Insya Allah kita ketemu pekan depan di jadwal UTS. Jangan lupa